ada kayak Tuhan tuh pernah ngomong kayak, aku di musim lalu aja menyertai kamu. Kenapa kok kamu nggak percaya bahwa aku... Hi everyone, welcome to Sunday Live Talk Show. It is the first week of the month of July 2021. I hope that all of us are fine and all of us are good. Today we'll be talking about the power of praise and worship with a songwriter, song producer. He's a worship leader. He's a wonderful man of God, and we are so honored to have him with us tonight, Brother Frankie Kunchoro. So we'll be talking with him. So without further ado, let's bow our heads and let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, Lord, for today, Lord. If we are still strong, if we are still healthy, if we are still able, Lord, to worship you, Father, it's only because of your goodness, Lord. It's only because of your grace, because of your mercy, Lord. And now, Lord, as we are going to start this talk show, Father, we just commit this time completely into your hands, Father. We pray that you touch each and every one of our hearts, Lord. We pray that your Spirit is there in our hearts and in our houses, Lord. Thank you, Lord. We give this time completely into your hands, Father. In your mighty name we pray and give thanks. Amen. Hallelujah. Let's worship the Lord. Thank you, Jesus. Semua karena anugerahnya, jika kita bisa berada pada hari ini, masih hidup sampai hari ini. Semua karena anugerahmu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Thank you Lord Jesus, semua karena kebaikan-Mu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin
anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikuti Engkau dalam seluruh hidup kami, menjadi sama sepertimu. Haleluya, itulah dambahan hidup kami. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, kami menyembah Engkau. Kami angkat tangan kami angkat pujian kami untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang mulia. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin
Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari nyatakan bersama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh Engkau ya Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Okay, Brother Frankie has joined us. We are inviting him so that haleluya. Mari kita sambut dengan meriah Kakak Frankie Kuncoro. Oke, tunggu. Malam Kakak. Malam. Malam Kak, apa kabar? Baik, sehat. Wow, Gitu. sebuah kehormatan yang sangat luar biasa bagi aku pada malam hari ini bisa kedatangan Kak Frankie Kuncoro, seorang worshiper, seorang produser, penyanyi rohani yang sangat-sangat luar biasa memberkati. Terima kasih banget Kak untuk waktunya dan kesediaannya mau bergabung pada malam hari ini. Thank you Kak. Sama-sama. So, hari-hari belakangan ini lagi sibuk apa nih Kak? Belakangan hari ini. Kalau kesibukan lagi produksi banyak konten buat salah satu cable TV provider ya. Jadi itu aja sih kesibukannya. Sebenarnya mainnya di sana sama lagi mempersiapkan untuk unlimited worship, sekolah yang lagi dibangun. Karena setelah ini kan kita akan fokusnya lebih ke go digital ya. Itu aja sih, nggak banyak. Itu aja udah makan banyak waktu. Iya. Tapi Kak melihat nih Kak dunia pelayanan, dunia ministry yang tiba-tiba berubah drastik gitu Kak. Seperti yang Kakak persiapkan itu sekolah musik kita yang tadinya kan yang seperti yang aku tahu dan banyak kita tahu juga kan itu tadinya
bertempat di satu tempat, lokasi offline dan semua segala macam, tiba-tiba menjadi online. Gimana cara kakak mengadjust itu semua, kak? Yang pasti gini, kita harus berdamai dengan keadaan gitu, karena memang kondisinya berubah gitu kan. Jadi ya pertama harus accept dulu. Cara untuk berubah itu kan pertama harus accept ya, menerima dulu perubahan. Habis itu yang kedua kan adapt, ya mengadaptasi gitu. Melihat sekarang memang cara orang berkomunikasi kan berubah gitu. Aku melihatnya, wah ini rasanya nggak bakal cara berkomunikasi, cara orang berinteraksi, cara belajar ini udah berubah. Tetap nggak bisa dipungkirin ada hal-hal yang online bisa lakukan, offline nggak bisa. Tapi juga ada hal yang cuma offline yang bisa melakukannya dan online nggak bisa melakukannya. Jadi saya ngelihat ke depan ini ya harus bisa jalan dua-duanya ya. Bisa mungkin kita antara online sama offline harus bisa jalan barengan. Karena kedua-duanya ada marketnya. Yang ketiga ya ngelihat kalau kita go digital tuh ngelihat yang paling penting sebenarnya gini. Kita tuh hidup tuh harus lihatnya semua itu by purpose, by needs, tergantung kebutuhan. Karena kan kehadiran setiap kita itu kan sebenarnya menjawab kebutuhan. Yesus hadir di tengah dunia jadi manusia karena di tengah dunia nggak bisa lagi kontak dengan Tuhan gitu. Jadi manusia mencari Tuhan, tetapi rasanya ada momen di mana masa kegelapan itu datang dan di satu waktu Yesus jadi manusia karena rindu untuk menjawab kebutuhan gitu. Jadi balik-balik sebenarnya perubahan itu hal yang akan selalu terjadi dan kita harus bisa mengantisipasi. Tapi yang paling penting adalah bisa menangkap kebutuhannya. Berapa sih yang ya aku melihatnya karena aku tahu bahwa kalau dengan kita go digital itu tuh secara market yang bisa dijawab itu lebih luas. Kalau terbatas gedung kan kadang-kadang ya lebih sedikit ya. Ya dengan gitu akhirnya perubahan itu bukan jadi satu masalah lagi. Nggak jadi satu jadi satu hambatan lagi karena kita tahu siapa yang kita mau jawab. Gitu. Yes, true. Wow, luar biasa. Cuma nih kak, aku nih penasaran nih kak. Kakak kan sekarang nih terkenal ya dengan semua yang konten yang sedang kakak lakukan, juga dengan project-project yang kakak sedang lakukan untuk dunia pelayanan ini semua. Pernah nggak sih kak terbersih gitu dalam pikiran kakak sewaktu kakak mungkin ya masih kecil atau mungkin masih remaja bahwa satu hari nanti kakak akan melakukan semua hal-hal seperti ini? Enggak, sama sekali enggak. Karena cuma dari kalau aku flashback ya, dari kecil sih memang suka ini aja, suka nggak tahu kenapa ya. Tiap kali waktu itu kan aku waktu masih kecil itu kan dengernya kan lagu-lagunya Pak Niko lah, lagu-lagunya Om Johan Handoyo, Pak William, suka aja gitu loh. Ya mungkin banyak yang suka ya, tapi mungkin aku benar-benar ngelihat itu dan mungkin juga dari kesukaanku tuh akhirnya berbuah karya kan. Aku jadi nulis lagu pertama kali itu umur 13 tahun waktu SMP. Itu juga nulis lagu istilahnya accidentally gitu, nggak kepikir. Jadi waktu itu tuh lagi kita lagi latihan buat youth ibadah remaja lah waktu itu. Terus tiba-tiba waktu lagi mau mengaransemen ulang. Jadi aku tuh waktu remaja tuh udah gatelnya tuh gini. Musik ini bisa dibikin gini loh, seru gara-gara denger referensi kan banyak. Nah habis itu gatel aja ada lagu apa. Habis itu aku minta, kita coba bikin aransemen ulang yuk. Nah, sampai ketika bikin aransemen ulang, si pemain keyboard itu main beberapa notasi yang menurut aku tuh catchy gitu. Wah ini enak nih. Sampai akhirnya aku ngomong gini, boleh nggak kita nggak usah bikin aransemen ulang, kita bikin lagu baru yuk, rame-rame. Nah, gara-gara bercandaan awalnya, ternyata ditanggungin serius sama teman-teman. Akhirnya udah kita bikin lagu pertama kali gitu. Saya menginspirasi, akhirnya muncullah lagu pertama kali itu waktu aku SMP, pokoknya 13 tahun lah, SMP kelas 2 lah, SMP kelas 2 kelas 3. Itu. Jadi dari situ tuh mungkin teman-teman ngelihat ada potensi juga ya. Aku ngerasanya ada potensi, tapi sebenarnya nggak tahu mau kemana. Justru malah kalau kita nggak tahu tuh lebih enak.
karena kita menyediakan ruang buat berharap dan berserah sama Tuhan. Itu malah serunya di situ. Kalau kita udah tahu semua, mungkin kerasa kayak, gue udah tahu. Wah, Tuhan tuh luar biasa banget. Gitu. Wow, lagu itu terus dirilis nggak Kak sampai sekarang atau gimana tuh Kak? Justru malah lagu yang pertama itu dirilisnya di album teman. Jadi salah satu singer kita itu penyanyi yang luar biasa banget, namanya Marta. Marta sih terkenal sih sekarang harusnya. Wah, salah satu penyanyi yang luar biasa banget di rohani. Marta malah akhirnya pakai album itu buat albumnya dia. Jadi lucunya malah Marta, dia lebih muda dari aku, dia malah lebih bikin album duluan daripada aku. Aku lagi pertama kali bikin album 2005, dia 2003 kali udah bikin album dan lagu pertama aku. Jadi lucu banget. Luar biasa. Gak sempet rasa ini gak sih Kak, apa kayak lah aku malah dia yang duluan kok, sempet kayak gitu nggak? Kalau itu pasti sempet ya, manusiawi banget ya. Gitu. Tapi ya justru aku sekarang ngerti panggilanku bahwa memang aku dipanggil memang untuk mempersiapkan generasi. Gitu. Jadi kalau kita tahu panggilan kita, secure dengan panggilan kita, harusnya insecure itu hilang. Karena kita tahu kita mau kemana, gitu loh. Ngapa? Tapi itu butuh waktu. Pendewasaan bicara secure dan insecure tentang panggilan itu tuh butuh waktu. Waktu itu jujur aku nggak insecure juga, sama. Tapi ketika terus belajar dan akhirnya, oh aku tahu panggilanku dan orang lain juga tahu panggilannya. Mereka punya panggilan sendiri. Amazing. Cuman Kak, pastikan untuk bisa menulis sebuah lagu, untuk melakukan semua itu klien sekalipun kan pasti dibutuhkan hubungan yang baik sama Tuhan. Aku pengen tahu nih, apa memang hubungan kakak sama Tuhan itu memang sudah sangat dekat sewaktu dari emang kakak kecil, atau ada momen terkhusus dalam kehidupan kakak yang kakak benar-benar mengalami Tuhan dan itu mengubah kehidupan kakak? Hubungan sama Tuhan itu dinamis ya menurut aku ya. Karena bicara kedekatan itu, kita nggak bisa berani ngomong kita orang paling deket dan segala macam. Tapi kalau aku lihat, aku cuma pegang satu quote yang luar biasa, bahwa kita akan hidup itu harus ada dua sisi, namanya mengenal dan menikmati Tuhan. Kita akan mengenal Tuhan itu di dalam titik terendah dalam kehidupan kita, dan kita tuh bisa menikmati Tuhan, bahkan bisa menceritakan tentang Tuhan. Itu adalah di momen ketika kita dibawa ke tempat yang tinggi. Jadi di lembah dan di gunung, di tempat yang gelap maupun tempat yang terang, di saat kita ngerti nggak ngerti, itu adalah dua momen terbaik untuk kita tetap bisa membangun kedekatan kita sama Tuhan. Itu aja sih. Kalau pasti banyak momen ketika nggak tahu apa-apa, momen ketika stresnya minta ampun, tapi ada momen di mana kali ini aku tahu apa yang harus aku lakukan, dan aku pengen menceritakan tentang Tuhan sama orang-orang. Jadi ada waktu di mana mengenal dan ada waktu untuk bisa menikmati Tuhan. Banyak, kalau ngomong ceritanya banyak, dan itu semua juga pasti tertuang dalam lagu-lagu yang aku tulis. Itu pasti ada hubungannya. Jadi aku tuh biasa cukup, apalagi hari-hari ini ya, belajar untuk peka sama setiap kejadian atau pesan kehidupan yang Tuhan nyatakan lewat hidupku sih. Itu aja sih. Berusaha untuk di dalam kegagalan dan di dalam kemajuan, berusaha untuk belajar untuk connect sama Tuhan. Itu aja sih sebenarnya. Bukan yang tipikal apa ya? Yang kalau aku sih tipikalnya gitu. Jadi hubungan dibawa harus seintens dan namanya, aku tuh gini, aku benar-benar belajar tentang sebuah hubungan itu juga ketika menikah. Karena kan pernikahan bicara komitmen sampai maut memisahkan ya. Jadi itu kan sampai akhir gitu kan. Gitu. Sama Tuhan sama juga gitu. Kita bisa jadi salah, kita bisa jadi gagal, tetapi namanya komitmen adalah sekali Yesus tetap Yesus. Itu aja sih yang paling penting dalam kehidupan ini. Kita bisa salah, yang penting pokoknya gini, kita tahu bahwa kita punya tempat untuk kembali. Kalau aku sih itu aja, itu udah paling aman. Keren, luar
biasa. Kak, berlanjut nih dari umur 13 yang pertama kali nulis-nulis lagu itu. Kapan tahun berapa gitu, Kak? Kakak pertama kali merilis album Kakak dan kemudian menjadi seorang worshipper. Kalau ini konteksnya berarti udah masuk ke dalam industrinya. Karena kalau jadi aku tuh selalu membedakan apa? Orang itu dari tiga sisi. Kalau ngomong di dalam konteks pujian penyembahan, satu penyembah, kedua pelayan pujian penyembahan, yang ketiga adalah orang yang sudah masuk ke dalam industri pujian penyembahan. Itu tiga hal yang berbeda. Oke. Jadi kalau misalnya kita semua jadi penyembah, kalau misalnya konteks worshipers, kita semua worshipers, tapi kalau masuk di dalam pelayanan pujian penyembahan itu ya dari ketika aku SMP kelas 2. Aku sebagai singers, aku sebagai pemain drum. Nah, kalau masuk ke dalam industri musik rohani, itu di 2005 akhir. Nah, jadi masuknya dari sana, dari 2005. Oke. Apa gitu Kak yang kayak buat Kakak, ya udah deh, saya mau komit aja deh di industri ini, saya mau meluangkan waktu semuanya di industrinya aja, ketimbang melakukan hal-hal yang lain gitu Kak. Aku mungkin lagi awal-awal gini loh. Semua orang itu nggak selalu langsung tahu tempat di mana dia bisa fokus ya. Apalagi kalau kita masih muda, mungkin masih 20-an gitu, mesti kita pengen nyoba macam-macam, dan itu nggak salah. Menurut aku itu malah sesuatu yang baik. Tempat di mana kita bisa apa ya? Tanya terus sama Tuhan, menajamkan panggilan kita juga. Nah, aku benar-benar fokus sama pelayanan ini mungkin ketika masuk jadi part timer di sebuah gereja lokal di Surabaya. Itu 2012 awal. Benar-benar fokus ya. Maksudnya udah benar-benar nggak mikir tentang bisnis, nggak mikir tentang apapun yang lain, benar-benar all out ada di pelayanan ini dan ada di industri ini juga. Di pujian penyembahan itu baru 2012 loh. Gitu. Wow. Sebelumnya aku masih bisnis, aku bisnis 6 kali gagal. Nah, dari 6 kali bisnis gagal itu mulai kayak gini. Apa nih waktunya fokus ya? Gitu. Itu pun juga akhirnya mau mengerjakan Unlimited Worship pun lagi benar-benar fokus itu malah 2016. Karena waktu itu masih satu kaki masih sebagai part timer di gereja, satu kaki ngurusin sekolah pujian penyembahan yang lagi dirintis. Tapi benar-benar fokusnya itu malah 2016 akhir. Jadi ya kalau aku lihat segala sesuatu dalam hidupku itu berproses ya. Ada eliminasi yang Tuhan izinkan terjadi, dan aku juga harus ngambil keputusan dengan nanya sama Tuhan, dengan belajar ngerti musim kehidupan. Itu semuanya butuh proses. Kalau ini ibaratnya kayak orang main golf gitu. Kalau kita main golf, itu ada orang yang bisa sekali pukul, memang dia udah langsung bisa deket sama tujuan akhirnya langsung. Berbahagialah orang-orang yang seperti itu. Tapi pada kenyataannya ada orang yang harus pukul bola beberapa kali sampai bisa tahu atau mendekati lubang terakhir yang harus dia masukkan. Dan itu kebanyakan proses setiap orang, menurut aku tuh baru tahu ya mungkin setelah 3-4 kali mukul, 5 kali mukul, 6 kali mukul, baru tahu tujuan akhirnya kemana. Dan itu nggak apa-apa gitu. Tapi kan kalau kayak yang tadi kakak bilang soal bermain seperti golf, nah pas mukul gagal itu kan pasti kan sebagai manusiawi gitu kan kak, pasti ada rasa gimana kayak drop, pasti ada rasa gimana merasa down, tentunya dengan eliminasi yang Tuhan berikan pada saat itu, dengan membuat itu mungkin nggak langsung ya katakanlah gol di tempat gitu. Nah, apa yang kemudian kakak lakukan ketika merasa kecewa dan drop itu untuk kembali bersemangat dan kembali berusaha lagi untuk mencari sampai berhasil gitu kak? Yang pertama gini, yang aku alami, Tuhan itu tidak pernah berhenti berbicara dalam kehidupan kita. Karena kan Tuhan udah punya planning nih. Dia itu kan nggak mau rancangannya gagal dalam kehidupan kita. Karena dia udah bikin planning sama kita kan. Jadi yang aku alami itu
momen dimana aku down, aku nggak tahu mau kemana, itu selalu ada orang-orang yang Tuhan kirimkan atau pesan Tuhan yang bicara secara langsung dalam hidupku untuk aku kembali bangkit. Gitu. Jadi selalu ada cara Tuhan. Percayalah teman-teman, semua dari kita dalam kondisi apapun juga selalu ada cara Tuhan untuk membangunkan kita kembali. Caranya gimana? Setiap orang bisa beda-beda. Ada kejadian yang diingatkan. Ada kayak Tuhan tuh pernah ngomong kayak, aku di musim lalu aja menyertai kamu. Kenapa kok kamu nggak percaya bahwa aku masih menyertaimu di musim ini? Jadi kayak itu satu pesan yang seringkali aku terima. Kalau enggak kadang-kadang ketika datang ke ibadah, tiba-tiba ada pesan yang tiba-tiba kena aja gitu. Dan Tuhan berbicara lagi. Kalau enggak ada orang-orang yang Tuhan datangkan, kontak aku secara khusus untuk berkata, hey, rancangan Tuhan buat kamu belum selesai. Gitu. Jadi yang pertama itu percayalah bahwa selalu ada cara Tuhan untuk membangkitkan kita. Yang kedua, pastikan bahwa kita itu harus tinggal dalam komunitas. Harus dikelilingi sama orang-orang. Dan itu keputusan kita. Harus ada dikelilingi sama orang-orang yang bisa membangun kita. Gitu. Entah itu berupa kelompok sel, gereja lokal, ataupun pemimpin rohani. Ataupun mungkin rekan di dalam pelayanan maupun intinya rekan rohani itu kita butuhkan. Kita butuh komunitas. Nah, kalau misalnya kita ada apa-apa, ya yang ketiga ya memang kita harus sadar gitu. Ini aku lagi ada nggak beres misalnya kayak gitu. Dan kita bisa cari orang-orang ini untuk apa? Untuk membantu kita. Jadi yang membuat aku bisa kuat sampai hari ini ya karena aku nggak mau sendirian. Gitu. Itu yang paling penting. Karena kalau orang sudah menyendiri dan dia nggak mengizinkan orang lain untuk masuk dalam kehidupannya, itu sebenarnya akan menjadi titik kritis dalam kehidupan seseorang. Jadi sendiri itu wajar, tetapi kalau memilih untuk terusan sendiri dan tidak mengizinkan orang lain atau Tuhan berbicara, itu yang berbahaya. Jadi harus hati-hati dengan kesendirian itu. Agree, betul. Kak, dari Surabaya sudah mempunyai pelayanan dan tadi kakak sempat cerita juga sudah di gereja, sudah melayani. Terus tiba-tiba apa gitu kayak benar-benar mendorong kakak sampai mau meninggalkan kota Surabaya, masuk ke Jakarta dan memulai sebuah sekolah unlimited worship ini, Kak. Apa gitu kayak memaksa kakak sampai kan berganti kota gitu, Kak, bukan sebuah hal yang mudah pastinya. Pasti akan ada perubahan yang harus di-adjust dan tentunya tidak segampang itu pastinya kan untuk melakukan semua hal itu. Nah, apa yang membuat kakak nekat gitu melakukannya? Oke. Ada beberapa triggernya sih. Yang pertama waktu 2013 itu tuh aku kan bikin Unlimited Worship Conference di Jakarta. Pada waktu itu tinggalnya masih di Surabaya, tapi udah bikin konferensi itu di Jakarta. Itu kalau lihat ke belakang nekat banget, itu benar-benar langkah iman yang besar banget. Anak Surabaya bikin eventnya di Jakarta. Tapi lucunya gini, kelar dari acara itu ada beberapa orang yang mendatangi saya di event itu dan mereka tuh minta untuk di training lebih lanjut. Karena kan namanya event itu tuh yang kita bisa lakukan adalah inspiring, motivating, sama networking. Sebenarnya cuma 3 area itu bisa lakukan. Mereka pengen di training lebih lanjut dan saya tanya, kamu dari gereja mana? Ternyata mereka dari gereja-gereja yang saya cukup kenal gitu loh. Dan saya kaget, gereja kamu masa nggak ada pelatihan gini? Ini nggak ada, Kak, kami ini haus, tapi kami ini jarang dilatih. Wah, pertama berarti lihat kebutuhan dong. Gitu. Yang kedua, waktu aku lagi ada di kota Solo tuh 2013 juga. Lagi datang ibadah nih. Pas lagi pulang ke kota Solo, tiba-tiba pendetanya khotbah dan dia cerita tentang nubuatan dari Cindy Jacob. Ya, Cindy Jacob waktu itu menubuatkan di acara Empower 21 tahun 2013 juga mungkin. Aku lupa. Intinya Cindy Jacob ngomong kalau ada 2 pesan yang utama di sana yang aku paling ingat. Pertama akan ada Pondok Daud 24 jam yang akan terbangun di Indonesia. Yang kedua ada dari Indonesia ini akan mengutus banyak misionaris musik ke Timur Tengah. Itu 2 nubuatan itu tuh membuat aku tuh kayak apa ya? Kayak
kayak ada api yang nyamber. Aku cuma jadi kayu bakar yang siap dibakar, dan hari itu tuh apinya nyamber, dar gitu. Tuh kayak bicara kuat banget. Dan aku waktu itu cuma bisa nangis, dan aku berkata cuma sama Tuhan gini, Tuhan, here I am, send me. Kadang-kadang waktu itu aku mikir, kenapa Tuhan nggak pakai yang lain? Kenapa Tuhan nggak utus yang lain? Gitu. Tapi hari itu kayak Tuhan berkata sama enggak, I choose you. Aku memilih kamu, dan aku waktu itu cuma nangis bener-bener. Dan aku ngerasa ini waktunya aku harus berani ngambil langkah iman. Tapi kan namanya pindah kota kan nggak segampang itu. Nah mungkin yang ketiga, itu aku juga 2013 itu aku married, dan salah satu peneguhan yang paling besar yang aku tunggu adalah istriku gimana. Karena kalau dia nggak kasih lampu hijau, ya aku nggak bakal pindah dong. Dan dia tuh sama sekali nggak suka Jakarta, beneran. Dia tuh nggak suka Jakarta sama sekali. Jadi waktu awal aku cerita gitu, ya dia nanggepinnya ya dingin-dingin aja gitu, biasa aja. Tapi lucunya sampai kira-kira bulan Oktober gitu atau November, aku lupa, dia tiba-tiba ngomong kayak gini, sayang, kalau memang Tuhan suruh kamu untuk pindah ke kota Jakarta, dan memang itu yang Tuhan suruh, ya udah aku mau ngikut. Hah, aku kayak banget, serius kamu tuh kan nggak suka Jakarta gitu. Dan aku nggak langsung ngomong iya sama sekali. Cuma aku ngomong, ya udah deh, kita uji ya. Gitu. Dan akhirnya bulan Desember, aku tuh ngobrol sama pemimpin di gereja, dan mereka sama sekali nggak kasih lampu hijau sama sekali. Mereka semua langsung stop, nggak dulu deh. Tapi kan beberapa kali ketemu, akhirnya ngomong, ya udah deh Ki, kalau memang kamu ngerti itu panggilan Tuhan, kamu berangkat deh ke Bukit Doa dulu. Karena kalau di Surabaya kita kan ada Bukit Doa namanya Bukit Doa Immanuel. Kalau di Jakarta kan kayak ada di puncaknya ini. Kalau di Surabaya ada namanya Tretes gitu. Ada namanya Prigen, daerah yang tinggi. Ya udah, akhirnya pergi ke Bukit Doa. Satu malam gitu, akhirnya doa di sana sama istri, dan akhirnya dapat peneguhan gitu tentang Abraham. Nah hari-hari itu tuh kayak ada firman Tuhan yang bicara tentang Abraham, kuat banget gitu, diberkati untuk jadi berkat. Nah akhirnya selesai dari situ, ya akhirnya aku berani melangkah gitu loh, berani melangkah untuk lucunya gini. Jadi minggu depannya itu papi aku kan juga seorang pelayan Tuhan juga, dia ada pelayanan di Jakarta. Aku ngomong sama papiku gini, papi, minggu depan papi kan pelayanan, boleh nggak aku berangkat ke Jakarta? Hah, kamu mau ngapain? Aku mau lihat-lihat rumah di Jakarta. Hah, kamu mau pindah Jakarta? Aku masih ingat banget, itu 2016 akhir. Terus ya nggak apa-apa lah, namanya aku bercandanya gini, aku mau mengintai tanah Kanaan gitu. Kita pakai bercanda. Akhirnya udah berangkat sama istri ke Jakarta, dan pas banget sama papi mamiku lagi pelayanan di sana. Nah itu hari Minggu aku berangkat. Akhirnya Senin aku mau lihat beberapa rumah itu di Jakarta Barat. Ceritanya gitu. Karena aku minta kayak gini, Tuhan kalau memang Tuhan suruh pindah, Tuhan udah sediakan rumahnya. Ya dong, masa pindah gitu nggak ada rumah, nggak mungkin. Tempatnya apa? Aku kan juga karena nggak tahu kan, semuanya serba blur semua, nggak tahu. Tapi disitulah ruang untuk kita beriman. Gitu. Justru hidup kita tuh seringkali memang dibawa nggak jelas, supaya kita berani melangkah sama Tuhan, supaya kita mendekat sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan tuntun selangkah demi selangkah. Nah, lucunya gini, pagi itu mau berangkat cari rumah, aku udah ngelis beberapa tempat yang aku mau visit. Tiba-tiba jadi kakaknya papi gitu, om ini tiba-tiba kontak gitu. Aku dengar Kiki katanya mau pindah ke Jakarta ya. Kenapa? Aku tuh beberapa waktu lalu itu punya lagi beli sebuah apartemen, dan nggak ada salahnya Kiki pakai deh. Coba lihat dulu, tapi kalau cocok ya pakai, kalau nggak cocok ya udah gitu. Dan akhirnya jadi kita nggak sempat lihat kemana-mana siang itu, cuma akhirnya memilih untuk lihat tempat. Dan akhirnya ketika sampai tempat itu kita juga kaget, tempat ini mah bagus banget gitu. Dan akhirnya, tapi aku masih belum berani ngomong ini gimana ya dan segala macam. Waktu itu kita cuma doa. Jadi akhirnya pulang lihat tempat, udah happy, wah tempatnya oke nih, dan nggak jauh dari gereja lokal di mana aku tertanam. Pulang ke
masih di Jakarta, tetapi pulang tempat di mana kita nginep, doa bareng sekeluarga. Nah, dari situ akhirnya Papi mendoakan. Dan akhirnya Papi ngomong bahwa, kamu nggak usah takut, Tuhan menyertai kamu. Nah, udah, akhirnya dari situ mulai berani melangkah. Satu langkah demi satu langkah. Akhirnya mempersiapkan diri baru Maret tahun 2014 pindah ke Jakarta. Dan satu peneguhan terakhir lagi, selain dari gembala mulai kasih lampu hijau dan segala macam, tapi satu konfirmasi terakhir tuh gini, aku punya papi rohani, jadi namanya Pak Victor Dalfarak Nimela. Oh, oke. Aku udah dekat sama dia dari tahun 90-an awal gitu, jadi udah kayak keluarga gitu kan. Aku tuh pengen ketemu dia, mau minta didoain, Om, mau minta didoain gitu. Terus lucunya bulan Maret dia tuh biasa kalau ke Indonesia, kan dia tinggal di Belanda, dia kalau ke Indonesia tuh biasanya bulan Juli, Juli pasti tengah tahun gitu. Tetapi lucunya dia itu bulan Maret dia itu bisa ke Indonesia. Dan akhirnya aku kontak, Om, aku pengen ketemuan. Aku pas lagi di Jakarta, terus gimana nih, aku pengen ketemu sama Om, kita doa bareng yuk gitu. Nah akhirnya singkat cerita, karena kesibukannya Om Victor juga, aku panggil Om Victor, dia nggak bisa ketemu. Aduh, gimana ya? Ya udah akhirnya aku tanya, Om besok kemana sih? Ki, besok aku udah ke Singapura nih. Loh, aku besok juga ke Singapura. Dan ketemuannya di Singapura. Itu aneh banget. Itu aneh banget. Wow. Jadi aku besok tuh mau ke Singapura karena ada family holiday gitu. Dengan mertua juga. Sementara Om Victor ada acara yang lain. Ada acara pokoknya acara keluarganya siapa, dia datang ulang tahunnya siapa gitu lah, aku lupa. Ya udah akhirnya malah ketemuannya di Singapura, dan momen itu doa bareng. Wah, ketika doa bareng di satu rumah seorang kakak juga, kakak rohani yang aku kenal juga, udah hancur itu, udah berurai air mata tuh, banjir tuh. Tuhan bicara dengan konfirmasi yang begitu kuat. Jangan takut, aku menyertai kamu. Dan gini ada beberapa janji Tuhan dinyatakan. Aku sama istri gandengan tangan, kita nangis benar-benar. Dan akhirnya dari situ kita tahu bahwa yes, it's huge confirmation gitu dari Tuhan, dan yes, kita ada di jalan yang tepat karena udah beberapa kali tandanya udah semakin benar-benar clear, dan ini bukan dari ambisi kita lagi, tetapi dari orang-orang yang Tuhan nyatakan untuk berbicara bagi hidup kita. Itu sih. Seru pokoknya. Keren. Wow, aku bener-bener terkagum ya sama ceritanya kakak sampai bisa di sini, dan kemudian menciptakan lagu yang memberkati banyak orang juga. Salah satunya yaitu Kemenangan Terjadi di Sini juga, yang kalau aku pernah dengar juga terinspirasi juga dari peristiwa ini ya kak, kalau aku nggak salah ya. Itu Oktober 2014 tuh, ketika ngelihat apa yang dibangun itu tuh, ini kok nggak jadi apa-apa ya. Akhirnya mau pulang ke Surabaya lagi tuh, beneran. Serius. Waduh. Jadi hidupku udah kayak roller coaster deh, beneran. Luar biasa. Tapi nih kak, kalau kita ngomong-ngomong nih kak soal worship, praise gitu kan kak, akhir-akhir ini kan semua ya, kita banyak sekali orang-orang kan juga berada dalam masalah ya kak, terutama yang karena pandemi ini melanda semua satu dunia, khususnya bangsa kita, bangsa Indonesia. Ada juga banyak yang kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Mereka jadi berpikir, manakah kuasa dari doa yang ketika mereka mungkin meminta untuk saudaranya disembuhkan, tetapi malah mungkin bukannya sembuh, malah harus dipanggil Tuhan. Di manakah kuasa itu? Masihkah kuasa itu bekerja gitu sampai sekarang? Nah, apa gitu kak tentang tanggapan kakak tentang hal seperti ini kak? Oke. Buat aku pertama yang harus kita ngerti, aku belajarin dari Matius 7 ya. Nah, kita ngomong di hari-hari terakhir ini, banyak orang bisa bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tapi kita ngomong bahwa mereka itu nggak dikenal sama Tuhan, dan mereka dianggap sebagai pembuat kejahatan. Itu kan sebenarnya konteksnya bicara tentang nabi-nabi palsu ya.
Orang-orang yang menamakan Tuhan untuk melakukan mujizat yang mujizat itu baik apa enggak? Baik lah. Tapi ketika aku baca firman itu di sana bahwa mujizat terbesar itu ternyata bukan sakit dan kita disembuhkan. Mujizat terbesar itu bukan apa ketika kita dipromosikan dapat pekerjaan yang lebih baik dan segala. Enggak. Mujizat terbesar yang harus kita tahu adalah mengenal Tuhan. Jadi kalau kuasa yang pertama yang harusnya kita minta sama Tuhan dalam keadaan apapun juga, minta pertama kayak gini, Tuhan aku mau minta melalui badai ini, badainya berlalu nggak berlalu, aku tahu aku pengen kenal Tuhan lebih lagi. Amin. Nah, aku belajar, jadi mujizat pertama, kuasa pertama yang harusnya itu terjadi dalam kehidupan kita adalah kita tuh kembali sama Tuhan. Yang harus kita ngerti, jadi cara pandang kekekalan itu beda gitu. Bukan tentang sakit yang disembuh. Buat apa kita mendapatkan nyawa tetapi kita ngerti kan, kita mengejar nyawa tetapi kita kehilangan Tuhan. Betul. Buat apa kelihatannya kita sembuh tapi kita malah nggak kenal sama Tuhan. Kalau bukan aku berkata sebaliknya ya. Tapi Tapi poin pertama yang harus dikejar itu adalah kesembuhan hati. Yaitu hati yang kembali sama Tuhan. Karena itu yang nilainya kekal. Berulang kali ada hamba Tuhan yang berkata bagus banget. Jangan sampai kita terlalu fokus kepada apa yang sementara, sampai kita kehilangan apa yang kekal. Gitu. Jadi kuasa yang pertama yang harus kita kejar adalah kuasa mengenal Tuhan kembali. Hati kita kembali kepada hatinya Tuhan. Yang kedua, mujizat terbesar kedua dari kuasa doa, kuasa pujian penyembahan adalah kuasa ketenangan. Badainya masih ada karena kita nggak pernah tahu badai ini bakal sampai kapan. Kita nggak pernah tahu. Nggak ada satupun yang bisa memprediksi dengan pasti. Kita nggak tahu. Tetapi yang kita percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Akalnya udah berkata nih nggak masuk akal, nggak mungkin bisa, tapi damai itu kita berikan, yang Tuhan berikan itu menjaga hati kita tetap tenang sehingga kita tetap bisa waras. Itu jauh lebih penting. Karena hari-hari ini bisa berpikir waras itu penting banget loh. Kita nggak asal ngomong di sosmed, kita nggak asal ngomong sama orang lain, nggak asal ambil keputusan. Itu udah mujizat terbesar, yaitu apa? Ketenangan gitu. Yang ketiga, buat aku kuasa yang terbesar adalah ketika kita ngalamin Tuhan lagi, ketika kita tenang kembali, ketika sukacita itu berlimpah dalam kehidupan dan damai serta berlimpah. Ya, berkat kuasa yang ketiga terbesar adalah apa? Tuntunan Tuhan. Aku percaya banget bahwa hari-hari ini justru di tengah momen seperti ini ya, kita ngomong Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Lembah kelam itu kan tempat gini, domba itu tuh binatang yang nggak bisa lihat jauh. Dia itu punya rabun, dia itu nggak bisa lihat jauh. Udah nggak bisa lihat jauh, dibawa ke tempat gelap, itu memperparah gitu. Betul. Hamba nggak bisa lihat apa-apa. Tetapi Alkitab ngomong, tetapi gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, kuasa terbesar yang ketiga, menurut aku adalah kuasa tuntunan Tuhan. Badainya belum selesai, tetapi selalu ada hikmat Tuhan yang Tuhan bisa dinyatakan di sana. Gada itu bicara tentang perlindungannya Tuhan, tongkat itu bicara tentang tuntunannya Tuhan. Nah, justru di momen seperti ini, kita itu baru ngerti bahwa, di tempat yang gelap itu, Tuhan bisa menuntun kita, sehingga kita nggak masuk jurang. Oh, itu seru banget itu. Bisa jadi sakitnya belum sembuh, tetapi Tuhan bisa ingatkan kita untuk kita tetap bisa jadi berkat buat orang lain. Betul. Seriously. Ya. Benar, Cerita kita malah di musim-musim seperti ini orang malah amazed. Amazed-nya karena apa? Lu belum sembuh dari sakit, tetapi kamu bisa jadi berkat buat orang-orang. Ya. Itu luar biasa banget. Beneran, itu kalau nggak Tuhan nggak bisa. Betul. Ya kan? Agree. Itu kayak kisah Paulus dan Silas sebenarnya. Lu masih di penjara, kenapa lu nyanyi sampai orang-orang sampai bisa mendengarkan dengan begitu luar biasa banget. Dan mereka bisa melihat Tuhan di dalam diri Paulus dan Silas.
Dan mereka nggak ngerti loh, mereka bakal terlepas apa enggak dengan cara apa tuh Paulus sama Silas nggak ngerti sama sekali. Itu nggak pernah tahu. Tapi yang luar biasa gara-gara mereka fokusnya sama Tuhan, ya selalu ada tuntunan Tuhan di sana. Ternyata ujungnya bukan cuma bicara mereka dilepaskan dari penjara, tetapi ujungnya adalah kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya diselamatkan di sana. Justru malah di dalam tekanan ini Tuhan sedang mengutus kita ke sebuah tempat atau sebuah rencana Tuhan yang selama ini kita nggak pernah lihat. Paulus sama Silas nggak pernah tahu tuh. Ternyata ujungnya Tuhan lagi mau menjamah kepala penjara Filipi, makanya dibawa ke penjara supaya bisa ketemu kepala penjara Filipi. Justru kita hari-hari ini dibawa ke musim yang gelap supaya bisa terkoneksi sama banyak orang dan kita bisa jadi berkat bagi mereka. Kan di gereja dulu udah sering banget nyanyi, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Ketika dibawa musim di dalam kegelapan, tuh disinilah momen dimana kita bisa jadi terang. Kamu mau jadi terang justru di musim yang gelap. Kalau mau jadi terang. Wow. Yes, luar biasa. Mantap sekali Kak. Cuman Kak, nih kadang-kadang orang tanya nih Kak, apakah praise and worship selalu tentang lagu? Ataukah ada makna terkhusus lain di balik praise and worship itu sendiri Kak? Oke. Jadi worship itu kalau dalam perjanjian baru, itu kan dipakai kata yang paling sering, ada beberapa kata sih sebenarnya dalam bahasa Yunani. Itu paling sering dipakai 61 kali itu yang dipakai proskuneo. Kata menyembah itu dipakai dengan kata proskuneo. Nah, proskuneo itu artinya kan dua hal ya. Proskuneo itu artinya mencium. Mencium ya. Mencium. Jadi mencium itu hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Itulah namanya menyembah. Jadi menyembah itu sebenarnya bicara keintiman di level yang tinggi. Karena kalau kita nggak intim, kita nggak bisa cium orang kan. Betul. Gitu. Jadi yang kedua, proskune itu artinya adalah memberikan penghormatan di level yang tertinggi. Jadi udah kayak kita menempatkan Tuhan sebagai pengatur. Tuhan itu kan artinya penguasa dalam kehidupan kita. Itu baru namanya menyembah. Kalau kita menyembah sesuatu atau seseorang, artinya kita izinkan sesuatu atau seseorang itu menguasai kehidupan kita. Itu baru namanya menyembah. Kalau kita menyembah uang, kita izinkan uang yang menguasai hati kita. Betul. Ya. Kalau kita menyembah popularitas, kita akan mengizinkan popularitas yang menguasai kehidupan kita. Orang kalau menyembah popularitas, maka begitu follower Instagram berkurang dikit, maka dia udah mulai kehilangan damai sejahtera. Dia menyembah popularitas. Tapi kalau orang menyembah Tuhan, artinya kondisinya baik maupun buruk. Artinya, ya Tuhan yang aku izinkan memerintah di hidupku, menguasai kehidupanku. Nah, itu menyembah. Intim dan mengizinkan Tuhan menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Jadi, lagu, nah sekarang balik ke tadi kan, lagu adalah salah satu bukti, bukan segala-galanya, salah satu bukti bahwa kita selalu rindu untuk intim dan menghargai atau menghormati Tuhan, atau menjadikan Tuhan sebagai penguasa dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya itu salah satu ciri gitu loh. Salah satu ciri saya bahwa saya mencintai istri saya adalah saya memberikan ruang untuk dia berbicara dalam kehidupan saya. Saya memberikan pujian buat dia. Kan ada berbagai macam cara. Saya mau mendengar dia, bukti saya mencintai dia. Saya kepengen dia jadi lebih baik, itu bukti saya mencintai. Saya mau kasih hidup saya buat dia. Saya berkomitmen untuk selama-lamanya dengan dia. Nah, bukti bahwa kita mencintai itu kan macam-macam. Nah, bukti bahwa kita menyembah Tuhan itu macam-macam. Salah satunya itu adalah nyanyi buat Tuhan. Karena itu pengakuan yang paling sederhana. Gitu. Tapi bukan berarti itu satu-satunya bukti bahwa kita menyembah Tuhan. Karena buat apa juga kita bernyanyi buat Tuhan
tetapi hati kita nggak untuk Tuhan. Gitu. Ya. Gitu. Jadi, tapi saya selalu ngomong, jadilah seperti Daud. Dia berkata di dalam Mazmur 104 bahwa aku mau bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku mau bermazmur bagi Tuhan selagi aku masih ada. Karena itu merupakan salah satu bukti cintanya Daud kepada Tuhan. Karena orang kalau cinta sama seseorang selalu pengen ngomongin tentang itu orang. Selalu pengen ngakui tentang itu orang. Kayak contoh, aku cinta sama istriku. Dalam sehari bisa ngomong, "Honey, I love you." Kata-kata itu salah satu bentuk ungkapan cintaku sama dia. Mungkin bisa jadi dengan pelukan, ya kan? Mungkin bisa jadi dengan kasih kejutan. Nah, lagu itu salah satunya. Ketika kita nyanyi buat Tuhan, misalnya nyanyi, "Ku yakin kau hadir di sini," itu merupakan bukti bahwa Tuhan, aku rindu engkau lebih lagi. Hadirlah dalam hidupku. Aku cuma rindu kuasa. Itu salah satu bukti bahwa kita itu menjadikan Tuhan sebagai penguasa dalam kehidupan kita. Dan cuma Tuhan yang dirindukan dalam kehidupan kita. Itu. Jadi nyanyi salah satu bukti. Jadi kalau engkau suka untuk menyembah, wow, itu luar biasa banget. Itu salah satu bukti cintamu sama Tuhan. Tetapi jangan cuma berhenti bernyanyi. Hidupilah yang engkau nyanyikan. Itu yang lebih penting. Betul. Wow, amazing. Kak, rencana ke depan nih untuk Unlimited Worship Digital seperti apa, Kak? Dan mungkin kalau ada yang nanti ke depannya mau ikut atau mau bergabung, kan mumpung di digital kan pasti bisa diikuti oleh berbagai kota, berbagai pulau, kan tidak dibatasi. Nah, bagaimana caranya dan apa rencana Kakak untuk Unlimited Digital ini? Silakan, Kak. Sebenarnya ini masih rahasia. Oke. Tapi intinya gini, kita akan membuat sebuah, jadi aku melihatnya gini, hari ini orang belajar ya, cara orang belajar itu sudah nggak bisa lagi dibatasi tentang ruang dan waktu. Betul. Mereka pengen belajar anytime, anytime, dan mereka bisa milih semuanya sendiri. Contohnya kayak gini, gara-gara ada YouTube, ya kan? Benar. Orang jadi bisa switching channel untuk mereka tuh dengan mudah bisa belajar kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Betul kan? Betul. Orang sekarang tuh nggak mau diatur. Benar. Benar. Aku tuh ngerasa kayak orang sekarang belajar tuh, dan cara belajar sekarang tuh udah nggak mau diatur, beneran. Orang bisa sampai ke satu tujuan tertentu. Dia bisa belok kiri dan kanan sesuai dengan gini. Gua pengen masak nasi goreng enak. Bisa jadi dia memasukkan, mungkin dia udah punya ramuan sendiri dan ujungnya bisa enak. Modify sendiri. Nggak mau diatur pokoknya. Betul. Aku ngeliat sekarang banyak orang bisa nyanyi jago tuh karena apa? Bisa jadi mereka mungkin teknik vokalnya nggak tahu dari mana, tetapi mereka bisa nyanyi enak gara-gara apa? Suka niru. Suka ngeliat. Dan mereka lihat ini kadang-kadang random banget. Sporadis gitu. Nah, intinya gini, gara-gara aku ngelihat cara belajar sekarang yang jujur aja nggak terlalu terstruktur. Habis itu yang kedua, kepengennya bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Makanya aku mau bikin sebuah platform, sebuah sebuah website, dan sebuah aplikasi, di mana mereka sendiri yang menentukan menu edukasi mana yang mereka mau belajar. Nah, yang mau diajarin itu tuh akan berbentuk video modul. Kita udah rekam semuanya. Mereka mau belajar dari, jadi gini, bicara tentang pujian penyembahan. Jadi yang kita mau jangkau tuh sebenarnya orang-orang yang bergerak di bidang di pujian penyembahan dan bidang produksi. Ya, sebenarnya music and arts lah ya. Music production and arts gitu. Lebih tepatnya jangkauannya. Karena apa kok aku memilih itu? Karena hari-hari ini bahasa yang paling gampang untuk mungkin media atau kendaraan yang paling gampang untuk menyampaikan sebuah kabar baik adalah melalui sebuah karya seni. Benar. Karya seni itu kan nggak ada agamanya. Betul. Jadi orang nggak alergi gitu loh. Benar. Musik gitu loh. Kita nggak bisa ngomong bahwa nada do itu ada do Kristen, do yang lain, nggak ada gitu. Do ya do aja gitu loh. Kita nggak bisa ngomong lukisan dengan gaya tertentu itu adalah
oh ini lukisan gaya Kristen nih, nggak ada gitu loh. Art ya arts gitu. Kita nggak bisa ngomong tentang teknik pengambilan video tertentu dengan warna tertentu dan kita ngomong, oh kalau warna merah ini warna rohani, nggak ada hubungannya gitu loh. Nggak ada. Betul. Yes. Iya kan? Betul. Aku melihat bahwa hari-hari ini Tuhan cara untuk di hari-hari terakhir ini kan isu paling terbesar adalah keselamatan jiwa-jiwa ya. Benar. Ya kan? Hari-hari ini tuh rasanya tuh tiap hari itu kita mendengar berita kedukaan gitu loh. Dan keselamatan ini udah kayak kebutuhan paling utama, lebih dari cuma sekedar uang ataupun makanan di perut gitu loh. Ini urusannya udah bicara kekal. Nah, ketika aku lihat itu tuh kayak Tuhan kayak bawa aku ke satu pengertian bahwa bangkitkan orang-orang yang ada di bidang musik, bidang produksi, karena musik yang bagus juga harus disupport dengan tim produksi yang bagus, dengan cara bisa mendeliver itu dengan bagus. Jadi aku melihat bahwa ini butuh dasar ilmunya sehingga orang bisa meningkat dengan pesat dan benar gitu loh. Betul. Kalau kamu dari awal sudah terima kayak orang belajar silat, kalau dari awal sudah terima bukunya dan gurunya, itu lebih enak banget. Orang belajar silat itu kan bicara tentang buku sama guru. Benar. Kalau lihat film silat tuh lah, wah dia begitu mendapatkan kitab apa gitu, saya mau happy banget gitu. Iya ada gitu. Ya kan? Yang kedua, kalau dia nemu kitabnya dan di situ ada sifunya gitu, wah, sifu, wah, ajarin aku dong jurusnya, ini bukunya, wah, itu udah keren banget gitu lah. Nah, yang aku mau sediakan adalah sebuah platform untuk mencetak generasi penyembah yang benar secara kebenaran, benar dalam kepemimpinan, benar dalam kemampuan, gitu. Amin. Hidup yang benar, bisa memimpin diri sendiri dan memimpin orang lain dengan benar. Yang ketiga adalah punya kemampuan yang benar, gitu loh. Ilmunya nggak ngaco, gitu loh. Nyanyi nggak ngaco, gitu loh. Main musiknya juga nggak ngaco, gitu loh. Karena itu dibutuhkan kebenaran, kepemimpinan, kemampuan, gitu. Jadi website ini dan aplikasi ini akan berisi tentang banyak sekali video modul. Terserah kamu mau belajar yang mana. Oh, aku nih seorang ibu rumah tangga. Aku nggak kepengen tuh masuk ke dalam pelayanan pujian penyembahan ini. Nggak apa-apa, tapi aku pengen belajar ngerti tentang bagaimana kehidupan sebagai seorang penyembah. Ada di sana. Gitu. Wow. Gitu. Jadi memang mencetak penyembah yang menjadi penyembah yang benar. Kedua, mencetak penyembah yang bisa melayani dengan benar. Ketiga adalah mencetak penyembah yang memang bisa berdampak dalam dunia industri musik dan produksi dengan benar. Tadi kemarin aku ngomong kan, menjadi penyembah, menjadi pelayan, dan masuk ke dalam dunia industrinya, itu 3 hal yang berbeda. Wow. Gitu. Jadi itu yang kita mau cetak. Jadi nanti ada video modulnya, bisa akses. Daniel mau akses anytime, tinggal subscribe aja sesuai dengan modul yang kamu mau bisa. Tetapi nanti memang ada yang aku bisa sediain paketnya. Jadi kayak kamu beli di McDonald's deh. McDonald's itu menawarkan apa sih? Lu mau beli burgernya aja bisa. Tapi kalau kamu mau kenyang, kamu bisa ada paket, ada burger, ada kentang, ada ayam, ada Coca-Cola. Ice cream. Jadi satu paket. Betul. Itu ada juga, nanti ada paket-paketnya gitu, jadi orang bisa belajar. Dan nggak berhenti di situ doang. Nanti setelah itu teman-teman bisa ikut di dalam online community-nya. Jadi misalnya Daniel nanti ngambil kelas memimpin ujian gitu. Nanti yang ngajar banyak banget. Ngajar dengan gayanya masing-masing. Mungkin kalau aku ngajar sama mungkin nanti pemimpin pujian yang lain ngajar, bisa jadi jurusnya beda. Wah, kayak orang silat kan. Aku kuasanya jurus bangau, ya nggak apa-apa. Aku biasanya jurus Raja Wali. Wah, aku bisa jurusnya ular ya. Semua orang punya jurus memimpin pujian itu masing-masing. Ada orang yang suka dengan genre-nya pop. Ada orang suka dengan genre R&B, rock, jazz. Ya mereka akan berbagi dengan kemampuan mereka masing-masing, dengan pengalaman mereka masing-masing. Nah, nggak apa-apa, kita bebasin. Terserah Daniel mau belajar yang mana. Nah, nanti misalnya gini. Kamu ngambil kelas WL bersama dengan Frankie Kunchoro di sana. Nah, nanti setelah itu
setiap berapa waktu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali akan ada online meetingnya. Oh, oke, nice. Oh, jadi seru tuh. Daniel bisa ketemu dengan temen dari Papua kayak dari Maluku lah, dari Medan. Untuk di situ ngumpul aja, online community bakal ada kopdarnya gitu loh. Itu kan lupa on. Jadi seru gitu loh. Ada yang mau tanya nggak tentang materi saya yang teman-teman udah dapat? Aku mungkin di situ bisa sharing sesuatu lagi dan kita bisa berinteraksi. Jadi seru, ada komunitasnya. Dan nggak cuma itu, nanti bagi yang mau belajar secara private, kadang-kadang kan kita udah lihat modulnya, kadang-kadang masih aku pengen lebih dalam lagi nih. Ya udah, mungkin bisa ngambil kelas private, one-on-one sessionnya ada nanti. Wow. Jadi bisa belajar. Bahkan sampai kita tuh menyediakan ruang untuk bagi yang mau lebih lagi, ya kita bisa menyediakan ruang untuk teman-teman bisa terjun ke industrinya juga. Itu. Baik industri musik rohani maupun industri musik di Indonesia. Gitu. Bisa karena akses musik yang puji Tuhan yang aku punya ini, aku bisa ngeling kemana-mana. Mau musik label Kristen maupun non-Kristen, semuanya kita bisa connect. Gitu. Jadi menarik sih hari-hari ini. Jadi kita pengen isinya gini, teman-teman diperlengkapi dan bisa bersinar. Karena ujungnya adalah gimana hidup kita bisa menjadi pemberita kabar baik, pembawa kabar baik bagi banyak orang. Itu aja goalnya, ujungnya. Jadi ujungnya bukan karya, tetapi sebenarnya jiwa. Karya itu salah satu kendaraan untuk orang kenal kita kan. Benar. Setelah itu apa? Ya kita bisa jadi saluran kabar baik bagi orang. Orang mau dipanggil macam-macam, mau dipanggil jadi dokter, itu cuma kartu nama. Tapi ujungnya orang connect sama kita dan kita bisa bagi hidup kita buat orang-orang. Ujungnya itu jiwa sebenarnya, bukan karya. Yes, setuju. Gitu. Wow, aku sangat excited ya untuk menunggu project ini. Aku yakin teman-teman semua juga pasti sangat excited untuk menanti the launchingnya program ini beserta dengan aplikasi dan semuanya supaya kita bisa sama-sama belajar dan diperlengkapi lebih lagi menjadi imam-imam pemuji penyembah yang menjadi berkat. Kakak Frankie, atas nama semua yang nonton dan diri aku pribadi, aku mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk waktunya, sharingnya, semuanya yang sangat-sangat amat memberkati. Mungkin sebelum aku menutup dan minta tolong kakak untuk ya berdoalah bagi kami semua pemuji-pemuji ini agar semakin diperlengkapi dan dipakai Tuhan lebih lagi. Izinkan aku kak untuk sedikit aja rangkum pembicaraan kita dari tadi sebagai satu peneguhan bagi kita semua. Jadi teman-teman semuanya yang aku kasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih bagi yang sudah nonton dari awal sampai hari ini, sampai saat ini. Teman-teman yang kelewat nanti bisa lihat lagi juga di IGTV, akan aku share pasti. Nah, inti dari pembicaraan kita pada malam hari ini yang aku tangkap dan ingin aku bagikan kembali ke teman-teman ialah berusaha untuk accept keadaan pada saat ini. Berusaha untuk adjust dengan keadaan saat ini. Jangan selalu bilang, kapan ya keadaan bakal kayak kemarin dulu, kapan sih kita bakal kayak dulu lagi. Gak usah mikirin dulu, yang dulu, ya sekarang ya sekarang. Kita accept aja apa yang ada sekarang, adjust dengan apapun yang ada sekarang, komit dengan apapun yang ada sekarang, dan aku yakin kita pasti akan sampai ke tujuan, ke destiny yang memang Tuhan telah tentukan bagi kehidupan setiap kita. Dan yang kedua adalah pujian penyembahan adalah tentang keintiman kita dengan Tuhan, juga tentang bagaimana kita menghormati Tuhan. Menyanyikan sebuah lagu itu hanya salah satu dari sekian banyak cara untuk kita menunjukkan keintiman dan rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah selalu andalkan Tuhan, karena aku yakin sebagaimana Koko Frankie juga bisa dipakai Tuhan dari Surabaya bisa sampai ke Jakarta, dan sekarang akan memulai project ini. Bagaimana dia mengandalkan Tuhan dan Tuhan bisa memakainya. Kita semua pun kalau kita mengandalkan Tuhan, bisa jadi mulai malam hari ini Tuhan sedang akan menunjukkan sama kita satu pesan, satu cara untuk kita dipakai Tuhan juga menjadi berkat. Karena berkat dan terang itu hanya akan kelihatan ketika ada situasi kegelapan seperti pandemi saat ini. Kalau semuanya baik-baik, terang itu nggak akan kelihatan, sama-sama saja. Tetapi di saat semua kegelapan ini, disitulah baru kita sebagai anak-anak Tuhan akan kelihatan seberapa terang benderangnya kita
menjadi sebuah petunjuk bagi mereka yang belum mengenal terang itu. Kakak Frankie, izin aku mohon kakak untuk pimpin kami semua dalam doa, Kak. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bawa hati kami bawa kerinduan kami. Selama Tuhan masih kasih kami nafas, biar kami pakai hidup kami untuk mengenal Tuhan, intim sama Tuhan, dan menceritakan tentang siapa Tuhan melalui pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami tahu hari-hari ada beberapa teman-teman yang mungkin dalam kondisi yang tidak baik. Biar justru di dalam musim kegelapan kami, musim kesesakan kami, disitulah kami bisa mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Tuhan, hancurkan setiap kekerasan hati kami. Hancurkan setiap keraguan kami. Karena kami sadar seringkali kami bisa ragu, seringkali kami takut. Tapi justru melalui momen hari ini, kami menyediakan ruang yang besar. Tuhan, jamah hati kami. Bukalah mata rohani kami. Bukalah telinga rohani kami. Biar kami nggak fokus kepada diri kami, tapi kami bisa fokus kepada jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Karena itulah yang terbesar. Kenapa kami ada di dunia ini adalah tidak cuma kami mengasihi Tuhan, tapi kami bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun potensi kami, biar melalui musim seperti ini, justru semua potensi yang terbaik itu bisa keluar dari kehidupan kami. Pertajam Tuhan kapasitas kami. Biar setiap apapun karya yang boleh keluar dari kehidupan kami, itu boleh menceritakan kebaikan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Tuhan, ingatkan kami kembali ketika kami malas, ketika kami merasa udah cukup. Kami tahu masih banyak hari yang besar yang Kau mau nyatakan. Karena itu aku mau patahkan setiap spirit kemalasan, spirit kecuekan yang ada hari-hari ini. Menjadi kerajinan, menjadi kepedulian. Itulah yang ada di hatinya Tuhan. Nyatakanlah itu juga di dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Roh Kudus, supaya kami peka, kami peduli, karena itulah kami hidup. Seperti Paulus berkata, kalau kami harus hidup, berarti kami harus bekerja untuk kami memberi buah, untuk kami bisa melayani di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur, kami serahkan Daniel dengan hidup dan pelayanannya. Kami percaya selama dia hidup, dia menjadi pribadi yang produktif, dia menjadi pribadi yang menangkap isi hati Tuhan, menjadi aman dengan panggilan hidupnya, dan bisa menyelesaikan sampai akhir apapun yang Tuhan mau untuk kerjakan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, kami juga memberkati hamba-Mu, Kak Frankie Kuncoro yang telah melayani kami pada malam hari ini, Tuhan. Kami berdoa biarlah pengurapan-Mu senantiasa ada atas hamba-Mu, Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau memberkati hamba-Mu dalam melakukan setiap apapun, Tuhan, yang dia ingin lakukan, Bapak. Kami khusus berdoa untuk keluarganya, Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, kasih-Mu senantiasa ada atas keluarganya, Bapak. Juga untuk pelayanannya, Tuhan. Dan proyek yang ingin dia lakukan dengan Unlimited Worship ini, Tuhan. Kami berdoa biarlah melalui proyek ini, Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan, Tuhan. Jiwa-jiwa semakin dimenangkan, Tuhan. Yang ingin belajar, Tuhan, semakin mendapatkan satu pembelajaran yang sangat-sangat dapat berguna bagi kehidupan pelayanan mereka, Tuhan. Sehingga ini menjadi satu source, Tuhan, untuk nama-Mu semakin dipermuliakan lagi di Indonesia. Bahkan kami percaya, Tuhan, dari Indonesia akan sampai ke timur, bahkan akan sampai ke ujung-ujung bumi, Tuhan. Melalui apapun yang ingin Kak Frankie lakukan ini ya Bapak. Kami memberkati segalanya, Tuhan, kehidupannya, pekerjaan, pelayanan, semua kami berkati, Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kehidupannya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Kakak, untuk waktunya. Thank you, Kak. God bless you. Thank you. Thank you. God bless. Thank you, teman-teman semuanya. God bless you all. Aku akan kembali minggu depan di jam yang sama, jam 7 sore. Stay safe, stay healthy. Please, kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, jangan keluar-keluar rumah dulu. Pastikan untuk kita semua menaati protokol kesehatan yang ada. Stay safe, stay healthy. Good night. Bye-bye. Bye. Bye.